Nah, yang utama adalah sebetulnya tentu kita perlu memahami, ini kan mata kuliah ini adalah manajemen teknologi dan inovasi. Jadi isinya manajemen, ya manajemen itu pengelolaan maksudnya. Kita rumpun ilmu kita bukan rumpunnya bukan teknologi, walaupun di ITS Institut Teknologi 10 November, ya, tapi rumpun keilmuan kita di Sekolah Interdisiplin Manajemen dan Teknologi ini rumpunnya bukan teknologi, tapi apa? Rumpun keilmuannya adalah manajemen. Jadi akreditasi kita itu dari Asosiasi Perguruan Tinggi Manajemen. Ini manajemennya manajemen teknologi. Mata kuliah kita manajemen teknologi dan inovasi. Jadi rumpunnya di manajemen. Jangan lupa. Anda belajar banyak manajemen. Gitu. Nah, oleh karena itu Anda harus paham filosofinya apa. Artinya filosofi itu falsafah. Hal mendasar dari ilmu ini apa. Ya, jadi ini penting, makanya ini menjadi mata kuliah wajib. Karena ada nggak dari di sini yang dari prodi inovasi sistem? Nggak ada ya. Semuanya manajemen teknologi kan? Betul? Betul, Bro. Tuh, oke. Betul, Prof. Jadi, jadi prodi manajemen teknologi sudah pasti wajib memahami mata kuliah ini karena mata kuliah ini adalah manajemen teknologi dan inovasi. Oke. Nah, kira-kira dari judulnya saja, manajemen teknologi dan inovasi. Kalau menurut Anda, body of knowledge-nya apa ya? Yang penting. Ada yang mau nebak-nebak? Oke, maksud saya body of knowledge kira-kira paling tidak dari dua hal. Satu dari sisi ontologi, nah, apa lagi itu ontologi katanya? Yang kedua dari perspektif epistemologi. Ya. Nggak tahu tuh, Anda kalau belajar elektro diajarin nggak? Pernah dengar nggak? Ontologi itu yang saya maksud adalah konsep, entitas, dan fenomena yang terkait dengan manajemen teknologi. Jadi apa sih isinya, esensinya itu manajemen teknologi dan inovasi itu? Entitasnya apa saja gitu ya. Kalau tadi yang disebut dengan epistemologi itu artinya bagaimana pengetahuan yang terkait dengan manajemen teknologi dan inovasi dihasilkan. Itu dari waktu ke waktu. Kenapa kita harus belajar manajemen teknologi? Kenapa kita harus belajar manajemen inovasi? Kira-kira begitu. Nah, itu kita nanti perlu sarikan. Kira-kira bisa menebak nggak? Sebetulnya dari sisi falsafah keilmuan, apa pentingnya kita belajar manajemen teknologi dan inovasi? Apa reasonnya atau alasannya? Ngacung, masa nggak ada yang berani? Kenapa sih Anda harus belajar manajemen teknologi dan inovasi? Halo, ya Agung Maulana. Makasih, Pak. Saya izin menjawab. Ya, Ini sebagai, kalau kita bicara teknologi, pasti kita harus up to date, Pak. Namun, belum tentu teknologi yang sekarang berkembang di dunia zaman saat ini bisa bermanfaat seluruhnya untuk lingkungan kita ataupun organisasi kita. Jadi sehingga kita perlu mempelajari atau mengefektifkan bagaimana sih teknologi yang ada saat ini
bisa bermanfaat dan bisa mengefisienkan atau ya lebih bermanfaat di lingkungan atau di organisasi yang kita alami sekarang ini. Demikian barangkali Pak. Baik. Oke, terima kasih. Berikutnya Eki Cahaya Cahaya siapa? Eki Cahaya siapa? Ya Pak, Ditya Pak. Dita. Ya, mungkin Eki izin Cahaya Dita. Ditya Pak. Oh, Ditya. Eki Cahaya Ditya. Ya Pak, betul. Ya, Izin berpendapat Pak. Jadi kalau menurut saya, kenapa kita harus belajar manajemen teknologi kalau untuk sebuah entitas ya? Karena kan kita sehari-hari saat ini juga sedang menggunakan teknologi itu sendiri. Tentu perlu oke, kita atur nih terkait dengan tata kelolanya, governance-nya, compliance-nya, risk-nya. Nah, itu kan juga bagian dari eh, GCG ya, gitu. Itu bagian-bagian dari GCG untuk sebuah perusahaan. Makanya penting bagi kita untuk mempelajari bagaimana sih cara kita untuk memanajemen teknologi ini supaya tetap comply dengan aturan-aturan yang sudah dibuat oleh instansi ataupun juga pemerintah. Mungkin itu sih, Pak. baik. Terima kasih. Jadi esensinya apa yang disampaikan oleh Mas Agung dan Eki itu tadi satu memang dalam dunia sekarang itu teknologi dan inovasi itu semakin penting ya. Bukan hanya bagi perusahaan tapi juga organisasi secara keseluruhan. Artinya organisasi non perusahaan pun pasti menganggap teknologi dan inovasi itu punya peranan penting. Ya, apalagi kalau untuk organisasi bisnis, ketika dia ingin membangun keunggulan kompetitifnya, itu tidak mungkin kita mengabaikan. Oleh sebab itu, kita perlu mengelolanya dengan lebih baik. Oke, berikutnya tadi ada siapa tadi? Loh, kok hilang ya? Yang ngacung. Oke, jangan jangan hilang dulu gitu. Agus Zainul, Ya, izin ya, berkomentar, Pak ya, Prof dan teman-teman. Manajemen Agus teknologi, Zainul ya. ya, manajemen teknologi dan inovasi. Ya, tadi seperti yang Pak Tatang informasikan bahwa sekarang itu kan booming ya, teknologi itu booming, inovasi di mana-mana, pas semacam tadi menyambung juga dengan Pak Agung terkait tepat guna. Jadi kita memang perlu mengelola inovasi itu agar tepat guna, jadi tidak tidak sekedar nice to have gitu. Jadi memang benar-benar memang itu dibutuhkan sampai di level kita memastikan dari hulu ke hilirnya bahwa ini secara manajemennya perkembangan teknologi, inovasi yang diberikan itu atau dibuat itu terkontrol, termonitor dan memang dibutuhkan. Oke, Mungkin komentar saya. oke, baik. Berikutnya Muhammad Iqbal. Halo, Mas Iqbal, mana tadi? Kok hilang? Iqbal Dwi, Muhammad Iqbal Dwi. Oke, Halo, suaranya iya nggak suaranya nggak kedengaran Mas keluar. Iqbal. Oke, kalau begitu ke ini dulu, ke Alvin Gustaf. Baik, terima kasih Prof. Mungkin dari menurut saya, dari teman-teman juga udah cukup lengkap ya Prof. Tapi khususnya di bidang manufaktur seperti FMCG yang saya lakukan setiap hari. Jadi inovasi itu harus kita eh, buat untuk dua titik penting, yaitu untuk efisiensi dan juga untuk produk development yang baru, bagaimana kita bisa mengembangkan untuk menggait customer seperti itu. Nah, sedangkan teknologi itu untuk menunjang inovasi tersebut, sehingga teknologi yang kita gunakan juga harus tepat sehingga efisiensi itu tetap terjadi. Sehingga untuk ilmu manajemennya untuk mengelola bagaimana inovasi itu muncul dan juga bagaimana teknologi itu digunakan di area produksi terutama itu perlu diperhatikan seperti itu, Bro. Oke, baik.
Tadi Iqbal mau bicara, Iya, halo Prof. ya, Sudah ya, terdengar Prof? Oke. ya sudah. Mau ini sekedar asumsi saya mengenai kenapa kita harus belajar mengenai teknologi dan inovasi dengan Bukan industri bukan sekarang, tentang industri teknologi dan inovasi, belajar tentang manajemen teknologi manajemen inovasi. teknologi dan inovasi. Saya itu mengenai sekarang yaitu industri 4.0 yang apa-apa sebuah teknologi, apalagi dengan kita di bidang dunia usaha maupun dunia industri sendiri, mengikuti pentingnya belajar yaitu seiring mengikuti perkembangan teknologi, kita juga bisa meningkatkan daya saing di bidang dunia usaha dan industri. Selain itu juga bisa meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam kita bekerja seperti penggunaan AI, manajemen data dan lain sebagainya, Prof. Dan perkembangan aplikasi-aplikasi yang memudahkan kita untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi yang jatuhnya kita dapat mengurangi tingkat fraud dalam pekerjaan. Mungkin seperti itu, Prof. Baik. Oke, berikutnya ada lagi yang mau share pendapatnya? Sandrian. Sandrian siapa? Yulian. Ya, terima kasih. Sandrian Yulian. Ya, kalau komentar Yang saya, agak keras, agak dekat eh, mic. Saya nggak bisa dengar. tes. Kalau komentar saya kurang lebih setuju dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Alvin. Jadi, menurut saya teknologi atau teknologi itu bisa Halo? menunjang sebuah inovasi. Jadi, kalau kita ngomongin manajemen teknologi itu kan cakupannya itu luas, bisa risk management atau eh, maintenance teknologi gitu. Jadi jika teknologi itu bisa menunjang apa operasional pekerjaan operasional itu kan bisa membuat waktu kita lebih banyak untuk memikirkan inovasi seperti itu. Itu aja sih, Prof. Oke, Terima kasih. oke, baik. Baik, jadi dia tadi menyinggung juga ada manajemen risiko dan sebagainya ya. Jadi tentu ketika kita berbicara tentang teknologi itu kan berkembang terus ya. Eh, Banyak orang yang mengklaim bahwa sekarang sudah, bahkan bukan sekarang. Sejak 2013 kita sudah memasuki era revolusi industri keempat, ya, RI 4, 4.0, 4.0, di mana beberapa bidang teknologi itu berkembang sangat pesat sehingga itu mendominasi kehidupan manusia. Bahkan salah di antara banyak bidang teknologi yang kita tidak perkirakan sebelumnya adalah artificial intelligence. Saya dulu waktu ngambil S2 itu teknik industri, industrial engineering, industrial and system engineering. Ya mirip dengan teknik industri lah, ada sistemnya, sistem industri. Belajar OA dan sebagainya. Tapi saya banyak mengambil mata kuliah yang berkaitan dengan information technology, teknologi informasi. Di antaranya saya pernah ngambil mata kuliah artificial intelligence walaupun baru pendahuluan. Zaman dulu, kebayang ya 40 tahun lalu itu masih belajar tentang prolog. Mungkin teman-teman yang belajar artificial intelligence sudah meninggalkan itu. Belajar prolog aja pusingnya minta ampun di masa-masa awal. Sekarang AI demikian pesat. Anda kalau punya AI versi misalnya ChatGPT yang komersial gitu ya, Anda bisa bertanya tentang agama sekalipun. Ya coba Anda ikuti itu di diskusi di YouTube. Mungkin apa kalau ditanya ayat aja tahu gitu. AI itu. Luar biasa. Jadi apa kemajuan teknologinya membuat kita tercengang dan mungkin ke depan banyak bidang-bidang yang akan diambil alih gitu ya. Nah, kita tentu perlu menyiapkan itu. Oleh karena itu manajemen teknologi dan inovasi semakin penting itu saja ya. Kalau enggak nanti jadi chaos. Kemajuan teknologi itu menjadi bumerang bagi perusahaan dan sekarang kita sudah menyaksikan kan ya, beberapa perusahaan banyak melakukan PHK loh sekarang ya, termasuk di dalam negeri. Perusahaan-perusahaan maju di luar negeri sekalipun banyak melakukan PHK.
Ya, itu Anda perlu cermati juga. Jadi banyak hal-hal yang mungkin sifatnya paradoksikal. Kemajuan teknologi menciptakan peluang baru, tetapi juga menjadi tantangan. Sebab kalau enggak, pekerjaan-pekerjaan yang relatif rutin itu sudah nggak perlu lagi dikerjakan oleh orang gitu ya, yang lebih lebih cepat, lebih efisien dengan mesin, kira-kira begitu. Beberapa hal bahkan di dalam peperangan yang dulunya menggunakan senjata-senjata besar gitu ya, sekarang sudah bisa dilakukan oleh drone. Kebayang nggak? Jauh lebih murah, jauh lebih efektif kira-kira gitu ya. Walaupun tentu saja teknologi drone-nya berkembang juga ya, dari mulai drone yang bisa dideteksi dengan mudah dengan drone yang sekarang makin susah, makin tidak mudah dideteksi. Itu contoh-contoh gitu ya. Ada lagi nggak teman-teman? Kenapa kita perlu belajar nih mata kuliah ini? Kalau Anda di bidang manajemen dan ingin keep up gitu ya dengan kemajuan sekarang, bukan hanya teknologi saja gitu ya, Anda kayaknya tak terelakkan harus belajar ini. Coba kira-kira apa lagi selain yang sudah disebutkan oleh teman-teman? Masih ada? Sudah nggak ada? Kalau tidak ada, oh masih ada Julistia Putra, Yudhistira, Prof. Yudis, Yudhistira ya. Ya, baik. Oke, Yudhistira silakan. Ya, Yudhistira baik. Wahyu. Mungkin ya, Ya, izin menambahkan aja, Prof. Mungkin triggernya kita harus belajar manajemen teknologi dan inovasi. Mungkin karena di industri sekarang banyak kenaikan harga material, terus harga proses. Maksud saya di harga proses itu harga labor cost yang tiap tahun naik, terus harga spare part, terus banyak kompetitor juga yang di luar. Jadi kita harus untuk mempertahankan sales ya, untuk mempertahankan penjualan kita, memang kita harus eh, berinovasi, terutama sekarang kalau di industri manufaktur lagi gencar-gencarnya di autonomous dan AI. Ya mungkin itu sih Prof, tambahan dari saya. oke. Ya, esensinya adalah dengan perubahan yang sangat dinamis seperti sekarang, perusahaan-perusahaan atau organisasi kan harus semakin mampu melakukan adaptasi dan fleksibel ya. Ya, kalau enggak ketinggalan tuh. Dan banyak perusahaan-perusahaan, nanti kita diskusi tentang disruptive innovation, itu yang justru jadi korban perusahaan besar itu. Pernah mengalami menggunakan HP Nokia jadul nggak? Ada yang sudah mengangguk, biasanya warna rambutnya sudah mulai memutih. Kalau yang muda-muda mungkin nggak pernah mengalami. Dulu kita awal-awal punya handphone ya, cellular phone itu kan besarnya minta ampun ya. Saya pernah pertama kali lihat cellular phone itu gede banget. Itu ada anak-anak Indonesia, anak orang kaya. Dan dia harus ngecharge-nya di mobilnya gitu ya. Nah itu kalau anjing dilempar itu biasanya mungkin bisa langsung pingsan karena saking beratnya. Sekarang makin kecil gitu, makin kecil, makin kecil gitu. Itu anu. Nokia itu luar biasa besarnya perusahaan ini dan dia berkontribusi sekitar 70 sampai 80% anggaran R&D, Research and Development dari negaranya. Yaitu ada yang tahu siapa negaranya? Nokia. Ada yang tahu? Finlandia. 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 Finlandia ya. Finlandia itu salah satu negara Nordik Eropa Utara. Dinginnya minta ampun. Saya ke Swedia aja nggak kuat itu. Padahal summer gitu ya. Nah, coba kebayang sebuah perusahaan menyumbang anggaran riset negaranya 70 sampai 80%. Waktu itu nggak ada seorang pun yang menyangka Nokia bisa kalah dalam bersaing. Ternyata tewas juga itu
dengan disruptive innovation, ya. Em, Terlalu percaya diri gitu ya. Jadi mereka mengklaim bahwa dengan operating system yang mereka punya tidak akan ada apa cellular phone yang bisa menyaingi. Ya, ternyata dengan Android juga kalah gitu ya. Jadi rontok, banyak yang rontok. Dulu ada Nokia, ada CMN, tahu CMN? Handphone dari Jawa Barat, Siemens, Siemens. Siemens. Kalau orang Cimahi menyebutnya CMN. Ada Siemens, ada apa lagi? Banyak sekali kan? Rontok semua. Nah, itu era-era di tahun 90-an di mana beberapa perusahaan cellular phone itu mengalami disruptive innovation. Waktu COVID kita mengalami juga kan, menjadi saksi hidup ya. Bagaimana perusahaan-perusahaan banyak yang kolaps karena apa? COVID. Orang takut bersentuhan, berhubungan dengan orang yang banyak dan sebagainya. Banyak perusahaan yang terjun payung gitu. Bahkan terjunnya nggak pakai payung lagi. Ya. Termasuk misalnya perusahaan-perusahaan airliners dan sebagainya. Nah, itu contoh-contoh apa namanya kenapa perusahaan harus semakin mampu beradaptasi dan fleksibel. Korbannya memang dari dulu biasanya perusahaan yang terlampau merasa dinina-bobokan dengan kemajuan dia, dengan keunggulan dia. Dan itu biasanya terjadi di perusahaan-perusahaan besar yang rontok. Tadi ada yang mau nih, siapa tadi siapa Idewa istri Wulan, Wulan. Namamu panjang sekali jadi susah ini. Wulan, apa? Maaf ya Pak, saya di ujian juga capek nulisnya Pak. Iya, Jadi apa izin Pak Wulan? belum dapat lagi tambahan Pak. Jadi kita perlu belajar manajemen teknologi inovasi itu sendiri karena ya pada zaman sekarang itu teknologi dan inovasi itu merupakan suatu entitas yang dinamis, jadi terus berkembang seperti itu Pak. Jadi kalau dari sisi dunia pekerjaan itu sangat penting untuk mempelajari manajemen teknologi inovasi karena kita kita harus tahu bagaimana eh, teknologi dan inovasi itu de- diterima, kemudian diperoleh dan digunakan di dalam dunia kerja. Itu aja sih Pak tambahan dari saya. Terima kasih Pak. Oke, baik. Wulan dari sebentar. Oke, tadi masih ada satu orang lagi. Tadi siapa? Mas Agus ya? Agus Zainul. Betul. Iya tadi Kan? Ya. betul betul saya sempat angkat tangan Prof. Tadi saya apa mau ini aja sih bertanya juga mungkin ini pas waktunya pas Pak Profesor lagi di US gitu ya. Kalau case-nya Nokia dengan BlackBerry itu dari perspektif teknologi destruktif itu sama ya kira-kira. Maksudnya in, dis- Kalau disruptif. ya destruktif Heeh. betul. Kenapa? Itu case-nya sama ya antara Nokia dan BlackBerry karena kan BlackBerry kan US gitu ya kesannya ya, Prof. Dan dia BlackBerry itu sebenarnya mungkin Kanada. ada Ya, oh jadi Kanada ya. memang memang serupa. Ya, Hmm. seringkali tadi ya kan disruptif. Jadi oke, sebetulnya ada teorinya. Inovasi disruptif itu. Jadi biasanya dimulai oleh perkembangan sebuah teknologi yang awalnya dianggap inferior, tidak unggul. Nah, tetapi dalam perkembangannya, si teknologi yang inferior ini bisa memenuhi kebutuhan dan keinginan dari customer-customer tadi yang mulai berkembang. Jadi nanti kita akan belajar ya, yang namanya customer itu nggak satu jenisnya, maksudnya. Ada tipe-tipe orang yang misalnya kalau melihat kemajuan itu cepat sekali merespon dan berani mengambil resiko. Ya nggak? Begitu keluar misalnya iPhone seri berapa? Di Indonesia itu termasuk yang antriannya paling panjang. Ya, coba ya negara yang tidak terlalu maju sebetulnya. Tapi kalau soal kemajuan teknologi, misalnya ada ini handphone
akan keluar gitu, ngantrinya paling panjang gitu. Nah, karena ada kelompok-kelompok tertentu yang memang sangat responsif. Tapi ada kelompok-kelompok yang nanti melihat dulu, ada kelompoknya make enggak, kalau make baru dia ngikutin dan sebagainya. Nah, karakteristik demografi yang seperti ini juga mempengaruhi. Jadi ya banyak faktor. Nanti kita akan belajar seperti itu. Nah, kembali ke fenomena disruptif tadi, ketika perkembangan teknologi yang awalnya inferior tadi, ternyata bisa mampu memenuhi kebutuhan customer sebagian besar. Dan itulah yang merubah tatanan dari pasar. Ya, yang tadinya kan semuanya ininya acuannya ke Nokia ya. Tapi dengan perkembangan Android, iPhone dan sebagainya, fitur-fitur yang dibutuhkan oleh customer bisa dipenuhi dengan cepat. Ya, dan di lingkungan HP-HP Android itu kan perubahannya demikian cepat ya. Saya pernah dengar dari kawan yang di PT apa namanya Hartono itu yang buat alat-alat elektronik, dia cerita, Pak di Cina itu dia bilang, itu Nokia baru mengeluarkan seri berapa N berapa tuh lupa saya. 3 bulan kemudian mereka bisa niru. Nokia mengeluarkan, bukan Nokia, salah satu HP yang mengeluarkan ada apa layar kayak TV ya dan double SIM, SIM cardnya dua. Cina kemudian 3 bulan kemudian bisa mengeluarkan dengan harga yang lebih murah. Jadi luar biasa. Sehingga perusahaan-perusahaan seperti Nokia, Siemens, BlackBerry dan sebagainya itu susah untuk bisa bersaing. Apalagi dengan tenaga kerja yang jauh lebih murah gitu di Korea, di Cina itu kan jauh lebih murah. Jadi terjadilah tadi. Nah, ada sebenarnya analisis kuantitatifnya nanti dia di apa namanya pembahasan tentang disruptif innovation. Oke, jadi secara umum untuk kita sebentar lagi kita berakhir blok 2020 ya, jam 8.20. Jadi sebetulnya kalau kita pelajari ya, ada beberapa filosofi tentang kenapa kita perlu belajar tentang manajemen teknologi dan inovasi. Dari sisi filosofinya satu, urgensi tentang teknologi dan inovasi. Yang kedua, kalau kita bicara tentang kemajuan teknologi dan inovasi yang demikian cepat berubah, dinamis, tentu kita perlu melihat integrasi yang baik antara teknologi, inovasi, dan manajemen. Gitu kan. Kalau enggak, chaos, kemajuan teknologi itu bukan membuat keunggulan bagi perusahaan, tapi membuat chaos. Banyak perusahaan-perusahaan itu yang susah mengelolanya ya. Sehingga mungkin saja perusahaan itu tidak bisa mengambil manfaat dari kemajuan teknologi atau bahkan teknologi itu menjadi beban bagi perusahaan. Kan banyak tuh inovasi-inovasi tapi kalau di luar negeri paten bisa dikomersialisasikan, di kita itu relatif masih kecil loh. Di kita tuh maksudnya di Indonesia ya. Ya. Karena banyak kemajuan teknologi bukan dipatenkan tapi dipateni. Kalau orang Jawa nggak ngerti dipateni. Oke, yang ketiga pengembangan sumber daya manusia. Kalau kita bicara tentang kemajuan teknologi dan inovasi, tidak lepas dari pengembangan SDM, artinya sumber daya manusia. SDM-nya sumber daya manusia, bukan selamatkan diri masing-masing ya. Jadi kalau Anda tidak menyiapkan itu, maka karyawan Anda menjadi korban. Maka Anda misalnya yang bagian dari manajemen suatu saat juga jadi korban. Anda bisa dengan cepat atau dengan mudah digantikan gitu ya. Kalau daripada perusahaan membayar Anda yang mahal, perusahaan lebih baik mengembangkan kemampuan artificial intelligence saja gitu kan. Kan bisa diganti Anda sepintar apapun oleh AI, kira-kira gitu ya. Yang keempat adalah butuhnya kemitraan dan kolaborasi sinergis. Karena sekarang hampir tidak mungkin sebuah perusahaan bisa unggul sendirian tanpa kerjasama. Itu hampir tidak mungkin. Karena akan terlalu mahal bagi kita untuk punya kemampuan di segala bidang.
Dan tidak perlu juga kan, kalau kita perlu kan bisa bekerja sama dengan pihak lain. Anda bisa bekerja sama dengan perguruan tinggi. Anda bisa meng-hire part-time atau paruh waktu expert-expert tertentu. Tidak harus menjadi karyawan tetap. Ya enggak? Relatif lebih bisa berkembang dengan cara seperti itu. Manajemen risiko tadi ada dari teman Anda mengungkapkan itu. Jadi kemajuan teknologi itu tidak hanya berkaitan dengan manfaat, tapi juga diiringi dengan risiko. Sebab kalau tidak kita perhitungkan, oh bahaya sekali, banyak risiko. Di berbagai bidang teknologi loh. Energi, Anda pernah dengar kasusnya Chernobyl ya? Nah, itu kan energi nuklir tuh. Bahayanya seperti apa, gitu ya. Dan banyaklah ruang angkasa dan sebagainya itu juga mengandung risiko. Bahkan pembangunan infrastruktur teknologi sekalipun pasti mengandung risiko. Membangun infrastruktur kereta api cepat Jakarta-Bandung itu mengandung risiko kan? Banyak risikonya. Bukan hanya risiko keuangan saja, tapi juga teknis dan berbagai bidang. Tadi juga singgung adaptasi dan fleksibilitas yang semakin diperlukan. Karena itu kita perlu membangun kemampuan untuk melakukan pengukuran keefektifannya. Lalu bagaimana caranya mengevaluasi apakah kemajuan teknologi itu bisa diterima oleh pasar dan apakah sebuah teknologi siap untuk dipakai atau diterapkan atau belum. Kemudian keterbukaan terhadap belajar. Jadi jangan berharap kalau perusahaan-perusahaan yang sangat tertutup, yang tidak mau nengok kiri kanan gitu ya, pokoknya ini aja ya, ya sudah wassalam. Tinggal menunggu waktunya saja. Apakah dia itu dikubur segera atau mungkin 2 3 tahun lagi. Jadi openness to learn itu semakin penting. Jadi makanya di dalam perusahaan sering kita mendengar istilah learning organization. Organisasi pembelajar itu semakin diperlukan. Jadi di semua lapisan, baik top manajemen maupun ke bawah. Dan yang terakhir juga urgensi dari entrepreneurship dan ekosistem. Ya, karena kita ingin kemajuan teknologi ada pasarnya. Ya, ada juga bisa diterapkan dalam perkembangan bisnis dalam arti komersial maupun non komersial. Dan juga pentingnya ekosistem. Di Indonesia itu tidak kurang orang-orang pandai loh. Tapi boleh jadi ekosistemnya belum mendukung, gitu ya. Peraturan pemerintah, gitu, mungkin dukungan pemerintah, ya, support, itu ya belum ideal ya. Apalagi sekarang pemotongan anggaran kan, ya. Jadi, jadi tantangannya sangat besar. Nah, inilah yang saya kira perlu kita cermati dan akan kita pelajari beberapa hal terkait dengan manajemen teknologi dan inovasi. Oke, baik. Eh, Insya Allah kita lanjut diskusinya Selasa depan ya. Jangan lupa mengisi absensi, presensi online maksud saya. Loh ini kok masih ada satu yang belum ya? Siapa yang belum mengisi? Ada satu yang masih alfa nih. Sudah semua? Baik, kalau tidak ada, kita bisa akhiri. Insya Allah kita ketemu sekali lagi pukul 19 waktu Indonesia Barat minggu depan atau Selasa depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, Terima kasih, terima Pak. kasih. Makasih, Ya. Salam Terima Terima warahmatullahi kasih, kasih. Pak. wabarakatuh. Terima kasih, Prof.